Tidak, tidak. Kau begitu kejam. Kau merasuki semua kehidupan kami. Baik, anak-anak, orang tua, semua menjadi korbanmu. Lihat, sana sini, medis, dokter, sukarelawan berlomba untuk menyelamatkan dan berdoa. Kau sudah puas kah? Bergelimpangan prosesi pemakaman jenazah. Lalu untuk kamu dan kita semua, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Aku masih berharap. Aku tahu kau mau peduli. Terkadang apa yang kita pikirkan belum tentu sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Di saat COVID-19 datang, semua persendian kehidupan umat dunia terpapar habis bagai tsunami menyapu bersih. Tidak mengenal kaya berlimpah gemilang, tidak mengenal miskin dan kumuh berbaur sampah. Semua selesai. Di dalam kehidupan yang nyata, saat di awal Advent ini, kita diajak merefleksikan diri untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Masih ada harapan, karena Allah mengerti, Allah peduli. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini kita memasuki Advent pertama yang maknanya adalah menyatakan pengharapan dan penantian tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 2. Ku song-song bagaimana.
Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Maranatha. Pembacaan pertama dari firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 33 ayat 14 hingga ayat ke-16. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami sujud kepadamu ya Bapa.
kami ingin meminta ampun kepadamu akan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami memohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami menyakitkan hati Bapa, dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami. Kiranya Bapa ampunilah kami. Kami juga memohon ampun apabila seringkali kami iri hati, kami dendam, kami benci kepada sesama kami, dan sampai matahari terbenam. Kiranya Bapa mengampuni kami dan memperbaharui kami dari segala dosa-dosa kami. Dan biarlah dosa-dosa tersebut tidak kami ulangi lagi sampai kedatangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Berita pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 21 ayat 34 hingga ayat ke-38. Lukas pasal 21 ayat 34 hingga ayat ke-38. Beginilah firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan untuk mendukung kegiatan Natal yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta
dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1 sampai 5, Tuhan pencipta semesta. Musik saja. Kembali ke ayat 1. Ayat kedua. Ayat ketiga. Ayat keempat.
kelima. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidupku asa kasih-Mu, Engkau Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita bernyanyi dari buku Zinura nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Yae Zumange. Kita bersatu dalam doa. Allah yang maha besar, Allah yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih kalau Tuhan telah mempersatukan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih juga kalau dalam minggu ini Tuhan telah memberkati kami. Baik pekerjaan kami, usaha kami, kesehatan kami, rumah tangga kami. Dan dari sebahagian yang telah kami terima daripada Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Oh Tuhan, kami memohon kepadamu, terimalah persembahan kami ini. Kami memohon kepadamu kiranya semua jemaat yang telah memberikan maupun yang belum memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka, usaha mereka. Ampuni kami dari segala kesalahan kami untuk menyampaikan persembahan kami. Kami juga berdoa bagi pengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan mereka Roh Kudus-Mu supaya mereka mampu mempergunakannya sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, Yesus memanggil. Semua
Mari kita siapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bila hari ini Tuhan menghantarkan kami memasuki minggu pertama dalam perhitungan kalender liturgi tahun gerejawi, yaitu Minggu 1 Advent. Ini adalah sukacita dan kebahagiaan bagi kami sebagai umat-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu selama ini ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah badai kehidupan, tantangan karena pandemi, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan seluruh umat-Mu berjalan sendirian. Hari ini Tuhan persekutukan kami di rumah-Mu, dari tempat kediaman kami masing-masing. Bahkan saudara-saudara kami yang mendapat giliran beribadah di rumah pada hari ini, Tuhan siapkan hati kami untuk dapat disirami oleh firman-Mu, oleh kekuatan dari Roh-Mu yang kudus, itu yang memberikan kami hikmah dan pengetahuan, sehingga makna Advent pertama hari ini boleh kami maknai dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan di tengah-tengah kami, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua kekal. Dan berakhirlah di situ perhitungan tahun gerejawi. Dan hari ini minggu pertama di tahun ini, dan mungkin bisa kita katakan bahwa bagi orang Kristen hari ini adalah tahun barunya orang Kristen dalam perhitungan tahun liturgi. Jadi kita layak bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya bagi kita hingga hari ini. Amin. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu kita membahas tema tentang waspada jangan sesat. Menjelang hari-hari akhir. Kenapa? Justru menjelang hari-hari akhir tantangan musuh semakin gencar untuk boleh mengalahkan anak-anak Tuhan, menantikan waktu kedatangan Yesus itu. Lalu minggu kemarin kita merenungkan tema yaitu ajarlah kami menghitung hari-hari kami agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Mengapa? Karena mungkin terlalu sibuk kita dengan berbagai tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kita. Mungkin terlalu sibuk kita mengelola berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita di dunia ini. Akhirnya kita lupa waktu kedatangannya yang kita peringati. Pentinglah waspada. Penting bijaksana. Karena itu hari ini
kita memperingati, kita diingatkan dengan waktu yang akan datang itu. Dan kita katakan itu adalah masa-masa Advent. Bahwa masa Advent pertama memberi kita pengharapan sebagaimana yang diungkapkan oleh anak kita tadi awal ibadah ini. Bahwa ada banyak tantangan kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi sedih dan ragu untuk terus melangkah dalam kehidupan ini. Karena beratnya tantangan hidup. Tapi hari ini Tuhan meneguhkan kita kembali. Bahwa dalam tantangan itu ada harapan. Tuhan datang pasti untuk menolong kita semua. Kita harus percaya itu. Kita harus optimis dengan waktu itu. Oleh karena itu hari ini waktu bagi kita mempertanyakan hati kecil kita. Kita percayakah waktu itu? Saudara-saudaraku, boleh jadi kita hari ini sangat optimis. Boleh jadi hari ini kita sangat percaya diri bahwa hari itu akan datang dengan penuh pengharapan. Kenapa? Mungkin hari ini hidup kita masih menyenangkan. Mungkin hari ini kita masih menikmati sukacita. Walaupun banyak tantangan. Pendapat ini Bapak Ibu sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Karena kita juga tidak memungkiri bahwa di saat yang sulit sekalipun Tuhan terus berkarya untuk kehidupan anak-anaknya. Sehingga kita mengatakan kita masih sangat menyenangkan hari ini. Bisa jadi hari ini kita bisa melihat bahwa usaha dan pekerjaan kita berjalan dengan normal. Usaha mungkin bisa bertahan, bahkan cenderung maju. Karir dan kesempatan kerja mungkin semakin naik. Studi lancar-lancar saja. Kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik dan stabil. Kehidupan sehari-hari masih terpenuhi dengan baik dan dikatakan layak. Sehingga hari ini masih kita sangat optimis kehidupan ini. Oleh karena itu, semuanya itu patut kita syukuri. Patut kita rayakan. Karena Tuhan terus berkarya untuk kehidupan anak-anaknya. Tetapi kita juga harus mengakui tidak sedikit di antara umat manusia, mungkin juga di antara kita, mengalami keadaan yang berat. Sehingga hidup ini rasanya gelap dan tidak ada peluang-peluang. Sepertinya semua pintu peluang itu tertutup. Bahkan jalan yang dijalani semakin sempit dan sulit. Terlebih Bapak Ibu, COVID-19 melahirkan habitus baru bagi kita. Gaya hidup yang baru. Cara hidup yang baru. Berperilaku yang baru. Baik dalam berinteraksi, baik dalam beribadah, bekerja, dan juga berperilaku kehidupan sehari-hari. Ini semua membawa dampak yang baru bagi kita. Belum lagi masalah bencana alam. Bisa timbul karena alam sendiri dan bisa juga karena ulah manusia itu sendiri. Tentu bagi saudara-saudara, bagi kita yang ada dalam kondisi ini kita berkata, ini tahun yang tidak optimis. Ini tahun yang menyulitkan dan menyedihkan. Ini tahun yang sulit. Ini tahun yang berat untuk kita jalani. Mungkin daftar ini semakin panjang Bapak Ibu. Kalau kita ceritakan bagaimana pengalaman kehidupan kita masing-masing. Ada banyak peristiwa, ada banyak cerita yang membuat kita bisa tersenyum atau membuat kita bisa menangis. Tentu daftar sukacita ataupun daftar kesedihan semakin sangat panjang bila kita menghubungkan pada saat jemaat Tesalonika ini mulai berdiri sebelum abad kedua setelah lahir Kristus. Jadi coba bayangkan bahwa jemaat ini masih sangat muda, masih sangat baru berdiri. Sehingga Paulus begitu khawatir dengan daya tahan jemaat Tesalonika ini yang masih sangat relatif muda dan baru berdiri.
tetapi mereka mengalami tantangan, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami kesukaran, mereka mengalami kesesakan, serta berbagai-bagai pencobaan. Dan ingat, tantangan, kesulitan, kesusahan yang mereka alami memang datang dari luar diri mereka. Tetapi Paulus mengatakan di 1 Tesalonika pasal 3 ayat 5, selain gangguan dari luar, selain ancaman dari luar, ada si penggoda. Coba Bapak Ibu baca, kita baca di ayat 5. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 5. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, maksudnya di sini Timotius, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ternyata selain tantangan dari luar diri kita, ada yang namanya si penggoda. Namun mereka masih tetap berdiri teguh, walaupun ada si penggoda, ada tantangan dari luar diri mereka, dan mereka terus bersuka cita. Mereka terus bersyukur, mereka terus bahagia. Apa yang membuat mereka bisa bersuka cita? Itu yang menjadi khotbah kita hari ini, mulai dari ayat 9 yang dikatakan Paulus tadi. Sebab ucapan syukur apa yang dapat kami persembahkan kepadamu, kepada Allah, atas sukacita yang kami peroleh karena kamu. Kamu telah bertahan, kamu telah berjuang dalam imanmu. Dan apa yang membuat mereka ini bisa bertahan? Pertama Bapak Ibu, jemaat Tesalonika ini bisa bertahan dalam kesulitan, bertahan dalam tantangan, yaitu dewasa dalam iman. Semakin dewasa dalam iman. Kedewasaan adalah sebuah proses dari pertumbuhan yang terjadi secara alami. Kedewasaan tidak dapat dicapai tanpa mengikuti proses yang ada. Banyak yang karbitan, termasuk sejenis buah makanan, banyak yang dikarbit, tetapi tidak bertahan lama. Tetapi kata Paulus, sekarang setelah Timotius datang dan kembali melihat kamu, ia membawa kabar kepada saya, kabar yang menggembirakan tentang imanmu. Ternyata kesulitan, tantangan yang mereka hadapi membuat mereka semakin kuat, bukan semakin lemah. Pernah saya katakan bahwa ada sebuah tulisan, semakin dibabat semakin merambat. Memang ini ciri khas orang Kristen ini. Semakin ditekan justru semakin berkembang. Semakin ditekan murid-murid Yesus di Yerusalem pada awal-awalnya, ternyata itu membuat mereka bisa berpencar kemana-mana. 12 orang sampai hari ini, dan 11 dikurangi Yudas, bisa mengguncang dunia hari ini. Termasuk kita hari ini bisa percaya. Ini hal yang luar biasa. Jadi orang Kristen jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan tekanan. Justru di sana kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita membaca Ibrani pasal 5 ayat 13-14 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kita harus semakin dewasa dalam iman. Menjadi dewasa itu bukan hanya penampilan yang berubah. Kalau dulu rambut kita hitam, sekarang sudah mulai ubanan. Kalau saya Pak Marcelin ibertaiga mau badarizi ke gelulahan ada. So gini lagu dah tengah badarizi moroyawa ibertaiga. Ya. So daga ibertaiga alus tanoyawa fefu. Ini aneh-aneh ya. So kita bapak atuannya itu oya bundia. Ini luar biasa, ini berkat semua ini. Jadi Bapak Ibu, ternyata menjadi dewasa itu bukan karena berubah fisik saja, tidak. Atau menjadi dewasa itu bukan karena berubah suara.
Ya, ini dialami oleh anak-anak kami remaja. Kalau sudah mulai, laki-laki itu sudah mulai 13 tahun, 15 tahun ke atas, ibertaigel esololi. Ya, mulai berat suaranya, sehingga kalau papa mamanya negur dia bisa memberi suara yang berat itu. Ya. Itu perubahan-perubahan fisik yang kita lihat. Atau kalau dewasa itu, kalau anak gadis terjadi perubahan cara jalan. Agak ayu sedikit ya. Nah irauno nasa letatuhnya tadi lagu di mana bisa kulitana. Tapi kalau sudah mulai anak gadis, anak-anak dia juga mulai sudah mengatur gayanya. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Bukan hanya perubahan-perubahan itu orang dikatakan dewasa. Tetapi orang dikatakan dewasa yaitu berubahnya hati, berubahnya pikiran, dan juga tindakannya berubah menjadi orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan kehidupannya. Amin. Ini yang dewasa. Makanya kalau ada yang sudah tua pun sudah 70 tahun, tapi kalau dia masih anak-anak, aduh ini. Tapi ada anak-anak tapi perhatiannya terpusat kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Ini tanda-tanda orang dewasa dalam iman. Perhatiannya tidak terpusat kepada dirinya sendiri, tapi terpusat kepada Kristus. Saya semakin kecil, tetapi Kristus semakin besar. Itu kata Yohanes Pembaptis. Kalau mungkin karena apa Yohanes Pembaptis dia berkata, aduh Yesus saya yang datang mula-mula untuk menjalankan ini semua ya. Tapi ternyata orang yang dewasa dalam iman adalah kebalikannya. Semakin terpusat perhatiannya kepada Kristus, bukan kepada dirinya sendiri. Kedua, bijaksana, melayani daripada dilayani. Ini orang-orang Kristen. Saya pernah bercerita dengan teman-teman kami pendeta, ada kumpulan kami, saya bilang, aduh kita ini suatu saat sebenarnya jangan terlalu sombong pendeta-pendeta ini. Suatu saat kalau jemaah ini sudah dewasa semua, melayani tidak dilayani, pendeta itu sudah dihapuskan dalam struktural, karena semua sudah bisa melayani. Dan itu target sebuah gereja yang mandiri sebenarnya, bahwa jemaat itu menjadi misioner. Salah satu visi kita di sini, gereja menjadi misioner, semuanya mampu melayani. Ketiga, bertanggung jawab. Dan yang keempat ini adalah bersedia memikul salib. Bahwa anak-anak Tuhan yang dewasa dalam iman itu bersedia memikul salib. Orang yang dewasa tidak mudah diombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dengan kelicikan yang menyesatkan. Makanya perlu waspada. Dua, bagaimana orang itu Tesalonika ini bisa bertahan dalam imannya karena tantangan dan kesulitan, yaitu tetap setia di dalam doa. Kita baca di ayat 10 khotbah kita hari ini. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Doa dapat mengubah segalanya karena di dalam doa Tuhan bekerja. Perbuatan dan tindakan doa harus menjadi gaya hidup kita. Menjadi kebiasaan, menjadi habitus kita. Berdoa itu adalah kebutuhan orang-orang Kristen. Keterbatasan jangkauan pemikiran kita melihat sesuatu, memaknai sesuatu, mengawasi sesuatu, bisa jadi sempurna karena doa. Karena kita setia di dalam doa. Sekalipun Paulus terbatas bertemu muka dengan jemaat Tesalonika, tetapi siang dan malam dia membangun terus doa. Dia terus berdoa kepada Tuhan untuk pertumbuhan kehidupan iman jemaat di Tesalonika. Dan apa kabar yang diterimanya? Justru mereka semakin teguh di dalam persoalan dan tantangan kehidupan yang mereka hadapi. Yesus lebih jauh mengajarkan kita tentang berdoa ini. Bukan hanya kepada orang-orang yang menerima kita berdoa. Bukan hanya kepada sahabat-sahabat kita berdoa. Bukan hanya untuk warga jemaat kita berdoa. Tetapi Yesus mengajarkan kita lebih jauh dari itu. Dia berkata dalam Matius pasal 5 ayat 44. Dia berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Jadi doa itu bukan hanya untuk teman-teman kita, bukan hanya orang-orang yang satu jemaat dengan kita, bukan hanya bagi orang-orang yang seiman dengan kita. Justru
doa itu kita tujukan juga buat saudara-saudara kita. Mungkin latar belakang berbeda, cara hidup yang berbeda, bahkan mungkin iman juga berbeda. Kita bertanggung jawab untuk berdoa. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mengapa jemaat Tesalonika itu bisa bertahan dalam tantangan kehidupan mereka, yaitu selalu menjaga kekudusan. Penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini harus diisi dengan pengharapan yang penuh. Makanya hari ini kita tidak bernyanyi haleluya, tapi kita bernyanyi Maranatha. Datanglah, datanglah Kristus, datanglah Yesus. Jadi kita ubah syair kita yang minggu yang lalu kita haleluya, haleluya. Hari ini kita bernyanyi Maranatha, datanglah ya Tuhan. Minggu-minggu Advent dijalani dengan keheningan. Kita merenungkan dalam masa itu apakah diri kita layak atau tidak layak. Pantas atau tidak pantas, sudah siap sedia atau tidak. Karena firman Tuhan yang dibaca sebelum khotbah tadi, jangan-jangan hari Tuhan itu datang kepadamu seperti jerat. Karena kita belum siap. Kita belum mempersiapkan diri. Seolah-olah Tuhan menjerat kita. Seolah-olah Tuhan sengaja membuat kita masuk dalam jeratan. Tidak. Siapkan dirimu. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bagaimana keadaan kita hari ini, iman kita, bagaimana keadaan hidup kita hari ini, bagaimanakah kita siap memikul salib melalui pikiran kita, melalui perkataan dan perbuatan kita, bagaimana kasih kita kepada sesama kita. Ini adalah bagian-bagian yang perlu kita persiapkan di masa-masa Advent ini. Kita tidak tahu besok apakah kita masih bisa bersama. Kita tidak tahu 2 minggu ke depan apakah kita masih bisa bersama. Hari-hari ini penting bagi kita. Advent pertama memberi harapan karena janji hidup yang kekal itu diwujudkan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa menantikan waktu yang akan datang itu, akhir zaman itu ada yang namanya si penggoda tadi yang saya katakan. Saya membaca sebuah narasi tentang si penggoda dalam versi Hindu. Katanya begini, si penggoda itu ada beberapa pasukannya. Pasukan pertama si penggoda itu adalah nafsu indrawi. Nafsu indrawi, ini pasukan pertamanya. Yang kedua adalah kebosanan. Yang ketiga adalah kelaparan dan kehausan. Orang bisa tergoda karena lapar dan orang bisa tergoda karena haus. Tidak sedikit juga yang seperti itu. Kemudian yang kemolekan. Kemudian yang kedelapan, rasa takut. Ketujuh, keraguan-raguan. Kedelapan, kedengkian yang disertai dengan keras kepala. Berikutnya si penggoda itu dia berkata, yang bisa menggoda itu adalah kehormatan dan ketenaran. Dan di samping itu juga, kemasyhuran itu acap kali diperoleh dengan cara yang salah. Dan yang terakhir adalah keangkuhan yang merendahkan orang lain. Ini semua jenis-jenis si penggoda dari narasi si penggoda. Mungkin Bapak Ibu bisa silakan baca nanti. Banyak hal. Dan menurut Injil ada 3 yang bisa menjadi penggoda bagi orang Kristen. Pertama yaitu kelaparan. Kedua adalah ketenaran. Ketiga adalah kekuasaan. Ini yang dicoba iblis kepada Yesus ketika dia berpuasa 40 hari lamanya. Dia bilang, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kalau engkau anak Allah, naiklah ke atas dan terjunlah ke bawah. Dan kalau engkau anak Allah, lihatlah semua sekelilingmu. Bila engkau menyembah aku berikan itu kepadamu menjadi kekuasaan. 3 hal ini Bapak Ibu dalam hidup kita bisa menjadi merenungkan itu sambil mengingat-ingat ayat hafalan kita hari ini. Mohon ditampilkan ayat hafalan kita hari ini. Di masa Advent itu kita ingat terus supaya kita tidak jatuh di tangan si penggoda. Ayat hafalan kita hari ini
dari Lukas pasal 21 ayat 36a, yaitu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kita berjaga-jaga, waktu kita masa Advent ini, kita terus berjaga-jaga sambil berdoa, menantikan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk menguatkan kita terus berjalan dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita dari Lukas pasal 21 ayat 36a. Kita mulai 1, 2, ya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil juga si penggoda yang bisa hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini kami mohon kepada Tuhan, anugerahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu kekuatan dan hikmah untuk boleh melihat mana yang datang dari Tuhan, mana yang datang bukan dari Tuhan. Terima kasih, biarlah Roh-Mu yang kudus terus mengajari kami dan memampukan kami berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tuliskan supaya kami juga setia dan teguh mendaki gunung raya binasa dunia kekal bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada antara orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Kepada yang baru mengikuti ibadah pada hari ini. Para pelayan pada tanggal 5 Desember 2021, pengkhotbah Pendeta Weli Kristina EP Gule STH, Liturgos Ibu Ina Noni Zendate. Nama minggu Advent kedua dalam bahasa Indonesia. Jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah di Gereja BNKP Jemaat Jakarta pada tanggal 5 yaitu lingkungan 1, lingkungan 3, dan lingkungan 5. Jadwal kebaktian lingkungan bulan November yaitu pada tanggal 3 Desember yaitu lingkungan 5 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Yaaman Zega, dan tanggal 28 adalah lingkungan tanggal 30 November. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai jam 11.30 di GOR Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan harap membawa kartu vaksin pertama, menunjukkan sebagai bukti atau menunjukkan bukti SMS Peduli Lindung disertai KTP. Jadwal kegiatan. Pada tanggal 3 Desember 2021, pemilihan Satuan Niaga Riso Lingkungan 5 diadakan secara tatap muka di ruang Nehemia. Kemudian kegiatan pada tanggal 5 Desember 2021 setelah ibadah, penyerahan laporan kegiatan komisi dan RKA komisi tahun 2021-2022. Yang kedua, pemilihan Satuan Niaga Riso Lingkungan 1 dan 3 yang diadakan di ruang lingkungan 1 di ruang Nehemia dan lingkungan 3 di ruang ibadah.
Pada Advent kedua, tema kita adalah bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Berdasarkan hasil keputusan sidang Majelis Jemaat pada hari Minggu 21 November 2021, diberitahukan bahwa yang hadir mengikuti ibadah Natal Malam Kudus di Gedung Gereja BNKP Jakarta adalah hanya petugas ibadah. Batas waktu pengumpulan video paduan suara atau vokal group dan video penyalaan lilin paling lambat pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021. Berita yang lahir. Telah lahir anak pertama perempuan dalam keluarga Thomas Ndaha dan Perlin Zega. Lingkungan 2 pada hari Sabtu tanggal 20 November di Rumah Sakit Cinta Kasih Tutsi, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, telah lahir seorang anak perempuan dalam keluarga April Yudesman Telambanua dan Nur Waruwu, lingkungan 2, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 di Rumah Sakit Daerah Cempaka Putih, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Anggota jemaat baru telah mendaftar menjadi warga jemaat BNKP Jakarta lingkungan 2, Saudari Ingrid Gastia Zega dan keluarga dari 1. Bezi Sekhi Ndaha sebagai kepala keluarga, Luwoda Afek Pardomuan Ndaha, anak. Segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kami mohon supaya bisa berdiri warga yang baru mendaftar. Ya, terima kasih. Diberitahukan bahwa kesempatan bagi warga jemaat menyampaikan persembahan persepuluhan yang akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 5 Desember 2021. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baptisan Kudus. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan baptisan kudus pada tanggal Minggu 5 Desember 2021 bagi orang tua yang putra-putrinya ingin mengikuti sakramen baptisan kudus untuk segera mendaftar kepada Satuan Neha Keriso lingkungan masing-masing. Dan pada tanggal Sabtu 4 Desember 2021 pukul 10 WIB akan dilaksanakan penggembalaan prabaptis di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Dari KPA. Komisi Pelayanan Anak Ibadah Sekolah Minggu hari ini tanggal 28 November 2021 akan dilaksanakan secara live lewat Zoom pada sore hari pada pukul 14 sampai pukul 15. Zoom link akan di-share lewat masing-masing satuan yang Keriso lingkungan atau dapat langsung ditanyakan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Laporan keuangan. Penerimaan dari tanggal 20 November sampai tanggal 26 November
2021, yaitu penerimaan Rp19.318.630. Sekali lagi, penerimaan Rp19.318.630 dan pengeluaran Rp7.375.500. Rp7.375.500. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini ada 10 orang. Selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian bisa dibaca dari tanggal 28 sampai tanggal 4 Desember yang telah dibagikan via WA lingkungan. Tambahan, CU Novida juga menghimbau kepada seluruh jemaat BNKP Jakarta untuk bisa mendaftarkan diri sebagai anggota CU. Dan pada saat ini kegiatan CU adalah menyediakan beras dan ada juga khas nias yaitu ikan asap dan bisa juga mengangsuh HP. Demikian informasi yang disampaikan oleh CU Novida. Terima kasih. Yahoo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia. Berdiri semua. Tidak mau menetap di dalam ruang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Kita bersatu dalam doa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah segala pujian dan hormat yang kami naikkan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami atas pertolongan dan penyertaan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Bahkan Tuhan terima persembahan materi mereka, berupa persembahan yang mereka antarkan di hadapan Tuhan saat ini, maupun melalui perangkat-perangkat yang ada di jemaat ini. Dan terlebih dari itu semua Tuhan, ini persembahan hidup mereka,
mereka persembahkan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima dan biarlah Tuhan berkenan atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam perjalanan kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa dan menaikkan doa syafaat kami kepadamu untuk seluruh keluarga anak-anak Tuhan di BNKP Jemaat Jakarta, baik yang beribadah tatap muka hari ini maupun yang beribadah di rumah pada saat ini. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka di dalam tangan-Mu. Engkau yang selalu dan senantiasa melindungi mereka dari segala mara dan bahaya, dari segala ancaman-ancaman kehidupan yang datang dari luar diri mereka sendiri, bahkan mungkin juga dari dalam diri mereka sendiri. Tuhan, jangan tinggalkan mereka dikala mereka lengah dan lemah. Berikan kekuatan oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Teguhkan hati mereka bila sedang mengalami berbagai tantangan kehidupan dalam keluarga, mengalami berbagai tantangan dalam usaha dan pekerjaan, mengalami berbagai cobaan dan tantangan dengan jalan kehidupannya saat ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapa, Engkau kuatkan anak-anak-Mu di Jemaat Jakarta. Engkau kuatkan seluruh keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di tempat ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati anak mereka, berkati masa depan mereka, berkati segala kerinduan mereka di dalam Tuhan. Biar mereka semakin dekat dan memahami makna dan arti kehidupan yang sangat sementara ini di dunia ini. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang mengalami dan bergumul dengan sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Saudara kami Ama Keiko Zebua, saudara kami Ama Elterang Lase, Bapak Ama Rista Halawa, Bapak Ama Rista Larosa, dan banyak saudara-saudara kami yang mengalami duka. Ya Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa saat ini Engkau ulurkan, lawat mereka. Tuhan, pelihara dan pulihkan kesehatan kekuatan mereka. Berkati segala obat dan tahapan medis yang sedang dilakukan, supaya mereka dipulihkan dan dikuatkan kembali ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau mampu menganugerahkan yang terbaik untuk kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Tuhan, Engkau telah menyertai kehidupan mereka di waktu yang lalu. Dan kami percaya di waktu yang akan datang ini, Tuhan terus bersama dengan mereka. Jangan tinggalkan mereka. Buatlah mereka semakin hari semakin bijaksana dalam hidup ini, sehingga mereka benar-benar menjadi milik Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh program dan kegiatan kami, terlebih-lebih di masa Advent dan menjelang Natal dan pergantian tahun. Tuhan berkati saudara-saudara kami Komisi KPHBG yang terus berupaya secara maksimal untuk melakukan berbagai kegiatan, supaya kami terus boleh bersuka cita walaupun kami selalu dibatasi oleh ruang dan waktu karena situasi pandemi yang masih berlangsung di muka bumi ini. Dan kami mohon kepada Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada seluruh anak-anak-Mu, manakala mereka tidak dapat bersekutu seperti kami, manakala di hari-hari yang akan tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain karena situasi yang belum memungkinkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menghiburkan semua umat-Mu untuk tahun-tahun yang sulit pada saat ini. Kami berdoa untuk program pelayanan, program kerja, dan terlebih untuk program pembangunan tahap ketiga gedung pendukung sarana prasarana di Jemaat Jakarta. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memiliki rencana ini, Engkau yang memiliki ladang-ladang pelayanan ini. Tuhan berkati, Tuhan mampu menggerakkan setiap hati untuk mengulurkan tangan, untuk mendukung dan untuk bisa bertolong-tolongan dengan kegiatan pembangunan tahap ketiga ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk program pelayanan di Resort 45, juga di Sinode BNKP. Tuhan berkati seluruh para hamba-Mu yang telah Engkau hunjuk dan tetapkan untuk melayani sesuai dengan aras dan tanggung jawab masing-masing. Ya Bapa, kami juga adalah benteng bagi kami semua, sehingga kami boleh memuji Tuhan, muliakan nama Tuhan seturut dengan kehendak-Mu di negeri yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Manakala kami meneruskan kegiatan setelah ibadah, baik sosialisasi, periodisasi kemajelisan, maupun kegiatan yang lain, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan berkati. Dan bagi saudara-saudara kami yang pertama hadir dan beribadah di tempat ini bersama dengan kami, Tuhan berkati mereka. Biarlah awal perjumpaan ini juga Tuhan menjadi alat bagi semua kami untuk mempererat persekutuan kami satu dengan yang lain. Terima kasih Yesus Kristus.
Ini doa dan pengharapan kami yang tidak sempurna ini. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat merayakan Advent. Tuhan Yesus memberkati. Yahobu. Shalom. Shalom. Silakan duduk.